Oke, 3 tanda kamu akan sembuh dari kecanduan PMO tahun 2026. Aku udah bikin list di sini, 3 list berdasarkan pengalaman yang udah aku miliki. Bagaimana pada akhirnya aku tuh sadar bahwa aku udah keluar dari kecanduan ini dan benar-benar sudah tidak tergantung lagi dengan PMO, sudah benar-benar melupakan PMO itu. Dan aku berharap di tahun 2026 ini kamu juga menemukan 3 tanda ini pada dirimu agar kamu itu jadi bisa menghargai effort yang udah kamu jalankan sejauh ini. Kamu bisa menghargai journey yang udah kamu lakukan. Mungkin kamu udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini menjalankan Nova, menjalankan apa ya istilahnya tuh usaha untuk keluar dari kecanduan ini, dan sebenarnya tinggal sedikit lagi tanda. Kalau kamu nggak melihat tanda itu, kamu itu bisa keluar dari kecanduan ini. Tapi kebanyakan orang itu hampir dekat dengan finish, hampir mendekati garis akhir, tapi karena tidak paham tandanya, itu menyerah sebelum beberapa meter dari garis finish. Dan aku nggak mau kamu kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita menuju yang tanda pertama. Kita akan buka tanda pertama adalah tidak ada lagi rasa penyesalan. Konteksnya gini, aku udah pernah ngalamin bagaimana aku tuh melakukan PMU kemudian menyesal. Menyesalnya itu ya kamu tau lah pasti, kebanyakan kalau misalnya udah klimaks, udah ejakulasi kemudian nyesel. Kenapa kok melakukan kayak gini gitu ya. Tapi di ujung ketika aku berhenti dari kecanduan ini, aku melihat bahwa dan menyadari bahwa tidak ada lagi rasa penyesalan. Nah, mungkin ini sedikit agak kontradiktif ya. Karena gini, semakin aku menerima diriku sendiri kalau misalnya prosesnya itu memang tidak se tidak semudah yang kita bayangkan, itu justru lebih bagus. Tapi kalau kita selalu melihat kesempurnaan dalam diri kita, dalam apapun itu, dan ketika kita katakanlah relapse, katakanlah kita itu melakukan PMO, kemudian kita menyesal, itulah yang membuat kita selalu ada di lingkaran kayak gitu. Ada pernah menjalankan NoFap sebulan kemudian relapse. Di situ tidak ada lagi rasa penyesalan dan berpikir ah udah fine, kita lanjut lagi. Karena gini, kenapa kebanyakan orang menyesal ketika setelah melakukan PMO? Karena dia merasa dia udah kecanduan, karena dia udah melakukan itu katakanlah setiap hari. Aku juga dulu ngalamin kayak gitu. Aku ngerasa kok tiap hari aku kerjaannya cuman gitu doang ya, nggak ada hal yang produktif. Tapi kalau kamu udah mulai mengubah dirimu, waktu itu aku udah mulai ada pekerjaan, kemudian aku ada kesibukan, kemudian aku relapse, dan kemudian aku tuh sesekali katakanlah relapse, sebulan sekali, 2 minggu sekali, tapi nggak ada rasa penyesalan. Dan justru ketika tidak ada rasa penyesalan itu, aku ngerasa kayak ngerasa nggak kecanduan gitu ya. Jauh dari dulu yang katakanlah mungkin hampir setiap hari, 2 hari sekali. Di situ selalu ada rasa menyesal. Karena menyesalnya bukan karena udah melakukan hal tersebut, tapi menyesalnya adalah kenapa buang-buang waktu, kenapa kenapa hanya bisa melakukan ini untuk kesenangan. Ketika kamu udah ada di fase ini, tidak ada lagi rasa penyesalan ketika kamu relapse. Tapi harus digarisbawahi bahwa kamu sadar bahwa progres ini tidak akan berjalan sempurna, dan that's fine kalau kamu sesekali relapse. Lama-lama ketika kamu udah mengurangi dosis relapse itu, kamu akan terbebas selamanya. Kamu akan mulai mulai bisa mengatur ritme kamu dalam katakanlah ya relapse sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi konteksnya di sini bukan lagi kecanduan, bukan lagi pelarian. Kenapa kenapa bisa dikatakan kecanduan? Karena orang itu biasanya melakukan PMO karena impulsif, bukan karena niat dari awalnya untuk melakukan itu. Ada beberapa orang yang memang menggunakan masturbasi itu untuk ibaratnya pelepasan ketegangan. Tapi kalau itu konteksnya udah kecanduan, biasanya adalah ketika impulsif, ketika orang itu merasakan stres, depresi, ketika orang itu merasakan kesepian, ketika orang itu merasakan lagi terhina,
oleh orang lain, mereka akan lari ke aktivitas PMO. Karena itu yang aku lakukan dulu. Setiap kali aku merasakan stres di pekerjaan, setiap kali aku merasakan dihina oleh orang lain, dengan pengecutnya aku melakukan PMO. Itu sesuatu yang impulsif. Lain halnya kalau misalnya kamu mengatakan, oke lah, masturbasi 3 bulan atau katakanlah 2 bulan gitu ya. Tapi dengan konteks kesadaran ya. Lama-lama ketika kamu udah bisa mengontrol itu, kamu udah nggak kecanduan lagi. Oke? Yang pertama adalah tidak ada lagi rasa penyesalan ketika dulu kamu kecanduan parah. Kita lanjut ke yang kedua adalah tidak butuh lagi support system. Nah, ini kebanyakan orang yang menghubungi aku. Dan aku pun juga dulu ngalamin. Aku selalu gabung di komunitas NoFap, selalu gabung dengan komunitas pengembangan diri yang memang itu membantu ya. Tapi sadarilah bahwa yang bisa mengubah diri kita itu bukan orang lain. Orang lain cuma membantu. Tapi semua itu tergantung pada diri kita. Bahkan kamu pun nggak butuh support system, asal kamu tuh sadar, asal kamu tuh paham. Kamu tuh bisa keluar dari kecanduan ini. Kebanyakan orang-orang yang nanti ada cerita hubungannya dengan yang tadi yang ketiga ya. Kebanyakan orang-orang yang selalu kayak WhatsApp diri saya, kemudian curhat pada diri saya, itu akan kembali lagi 2 minggu lagi, 3 hari lagi, 1 minggu lagi, akan selalu terus-terusan kayak gitu. Tapi aku pun juga pernah ngalamin hal yang sama ya. Jujur aja pernah ngalamin hal yang sama. Dulu aku juga pernah kayak curhat dengan orang yang aku pandang udah dalam artian tuh udah lebih bijak lah gitu ya dalam arti itu. Tapi pada akhirnya kita tuh bisa menemukan apa ya? Bisa menemukan metode diri kita sendiri, apa bisa menemukan bagaimana kita bisa keluar dengan sendirinya itu dengan cara kita, dengan jalan kita. Bukan karena bantuan orang lain. Ya orang lain itu memang kayak memantik aja. Ibaratnya tuh kayak kalau misalnya ngidupin apa? Solar, kalau hidupin apa ya? Diesel itu. Itu kayak memantik agar agar mau jalan mesinnya. Tapi semua tergantung pada diri kita. Mau mau nyala atau enggak gitu ya. Nah, teman support system itu cuman kayak membantu untuk katakanlah kalau misalnya dalam progres itu dari 1 10 ya. Teman itu cuma membantu kayak 0 1 2 gitu ya di awal doang. Selebihnya itu diri kita yang mencari jalan diri kita sendiri. Dan saya bisa keluar dari kecanduan PMO bukan karena komunitas novel. Jujur, bukan karena komunitas novel, bukan karena apa. Tapi karena memang aku udah menemukan jalanku sendiri. Nah, kalau kamu udah merasa tidak butuh lagi support system, kamu udah nemukan jalan kamu sendiri, itu hal yang sangat baik, hal yang sangat positif bagi diri kamu, dan kamu kemungkinan bisa sembuh dari kecanduan PMO. Kamu udah menemukan itu. Kamu tidak lagi tergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalahmu. Itu yang lebih penting. Dan ini ada hubungannya dengan yang ketiga, yaitu adalah punya identitas baru. Nah, kali ini aku akan menceritakan cerita dari salah satu temanku yang keluar dari kecanduan PMO ini. Ada hubungannya dengan yang kedua. Temanku ya ini namanya Agus. 1 tahun yang lalu dia selalu WhatsApp aku, dia selalu curhat pada aku kalau wah bang aku relapse lagi, wah bang aku punya masalah ini, wah aku punya ini, punya ini. Selalu 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 curhat lah gitu ya. Gitu ya. Aku tadi udah bilang belum ya? Yang ketiga itu apa? Ini punya identitas baru gitu. Aku kayaknya belum ngomong ya tadi ya. Nah, waktu itu posisinya Agus memang sedang dalam konteks belum menemukan apa yang dia inginkan dalam hidup. Dia masih bekerja, tapi dia bekerja pada suatu instansi yang tidak dia sukai dan dia bingung mau kuliah atau kemana gitu ya. Dan di bulan Maret atau bulan April 2025 tahun kemarin ya, dia ngabarin kalau bang aku sekarang udah daftar magang di Jepang. Aku sekarang sedang belajar bahasa Jepang gitu ya. Dari situ, intensitas dia curhat dengan diriku tentang masalah PMO ini semakin berkurang. Katakanlah cuma 1 atau 2 bulan sekali. Jauh dibandingkan dulu. Karena di sini dia udah memiliki identitas baru. Dia tahu tujuan dia apa. Dia tahu dia mau ngapain. Dan kabar baiknya,
Beberapa hari yang lalu, tanggal 4 atau tanggal 5 Januari, dia ngabarin kalau dia sekarang udah ada di Jepang dan mulai pekerjaan di sana, magang di Jepang gitu ya. Dan dia menceritakan padaku bahwa aku kayaknya udah 5 bulan 6 bulan itu nggak melakukan PMO bang. Aku benar-benar fokus belajar bahasa Jepang. Aku benar-benar fokus untuk bisa ke sini gitu ya. Dan makasih ya bang, pokoknya dia mengucapkan makasih atas bantuannya selama ini. Padahal aku juga nggak membantu banget ya. Tapi pada intinya adalah ini sama halnya dengan yang nomor 2. Ketika dia udah nggak butuh lagi support system, karena dia udah punya sesuatu yang dia ingin kejar, dia memiliki identitas baru. Nah, kamu harus menemukan ini. Ini sama halnya dengan diriku dulu ya. Ketika aku dulu pengangguran, ketika aku dulu nggak tahu mau ngapain, itu sangat rawan untuk kembali ke kecanduan PMO ini. Tapi ketika aku udah tahu mau ngapain dalam hidup, aku udah tahu aku harus konten, aku harus bikin video, pikiran-pikiran tentang PMO ini udah nggak ada sama sekali dalam kepala. Karena sebagai seorang content creator, sebagai seorang YouTuber, aku harus fokus untuk bikin video. Dan itu butuh sebuah kreativitas di situ, harus butuh sebuah ide. Sedangkan ketika apa yang aku alami ketika PMO dulu, aku benar-benar nggak punya ide sama sekali. Jadi PMO itu memang benar-benar menghilangkan menghilangkan kreativitas. Mungkin kalau misalnya kamu mendalami sebuah paham semen retention, tahulah kalau misalnya sperma itu adalah zat yang membuat kita kreatif. Dan kalau kita membuang-buang zat tersebut, kita akan cenderung kreativitasnya itu turun. Dan itu yang aku alami berdasarkan pengalamanku ya. Dan inilah yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Yang pertama aku akan recap ya. Tidak ada lagi rasa penyesalan ketika kamu udah peralihan dari yang kecanduan parah, kemudian sesekali sebulan dua, udah nggak ada rasa penyesalan. That's fine. Dan that's normal. Yang kedua adalah tidak butuh lagi support system ketika kamu udah bisa cari jalan kamu sendiri. Karena tiap journey orang tuh masing-masing berbeda ya. Apa yang aku alami belum tentu bisa dialami oleh dirimu. Kamu harus cari jalan kamu sendiri, mungkin berbeda lah caranya gitu ya. Dan yang ketiga adalah ketika kamu udah menemukan identitas baru, kamu udah menemukan apa yang pengen kamu lakukan dalam hidup kamu. Itulah baru kamu bisa dikatakan memiliki tanda untuk sembuh dari PMO ini. Dan aku harap di tahun 2026 ini kamu bisa sembuh. Oke, terima kasih sudah nonton video sampai jauh ini. Klik link yang ada di deskripsi kalau kamu pengen sembuh dari kecanduan PMO. Ada sebuah program yang bernama Brain Boost sembuh dari kecanduan PMO. Kamu dengerin audio itu selama 30 hari, gunakan headset sebelum tidur. Itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kamu, dan kamu secara autopilot akan mulai menghindar atau mengurangi intensitas kamu dalam menonton pornografi. Detailnya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.